Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyam wa syahral qiyam wa anzala fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Abna'i at-talabah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan kesempurnaan nikmat-nikmatnya kita bisa beraktivitas, kita bisa belajar, kita bisa menunaikan kewajiban, kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus menetapkan berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Walhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa, pada Jumat ba'da maghrib, setelah kita melaksanakan sholat maghrib, kita duduk sejenak sampai dengan datangnya waktu Isya untuk bisa mendengarkan nasihat-nasihat, ilmu-ilmu yang disampaikan. Semoga akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang kelak akan menjadi bekal untuk kalian dalam mengarungi kehidupan dan menegakkan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sejatinya kajian kita adalah tentang 24 jam bersama Sang Rasul, yang di pertemuan yang lalu kita sudah mengawalinya. Namun sehubung sekarang kita sudah berada di tanggal 25 Sya'ban 1447 Hijriah. Artinya apa? Dalam beberapa hari ke depan, 4 atau 5 hari ke depan, kita akan memasuki bulan Ramadan. Insyaallah. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim lana Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepada kami. Wa a'inna 'ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Emang apa itu artinya a'inna 'ala siyami wal qiyam? A'inna 'ala siyami wal qiyam. Apa artinya? Tolong kami, bantu kami untuk bisa berpuasa, untuk bisa melaksanakan sholat tarawih, memperbanyak Al-Quran dan sebagainya. Ya, momen Ramadan kami diminta oleh panitia untuk menyampaikan kajian yang bertemakan amalan-amalan Ramadan, yang sudah barang tentu apa yang nanti disampaikan bukan perkara yang baru buat kalian. Saya yakin sebelumnya kalian sudah pernah mendengarnya, sudah tahu sebelumnya, sudah pernah mendengar, sudah pernah membaca, bahkan sudah menguasai, yang seandainya kalian bicara tentang itu di sini, kalian akan mampu melakukannya. Yakin saya. Ya. Nah, bagi yang sudah seperti ini, sudah tahu, kemudian dikasih tahu lagi, maka jadikan ini sebagai apa? Tadzkir, pengingat. Karena yang namanya manusia, kita butuh apa? Peringatan. Wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Ya, amalan-amalan Ramadan bukan sesuatu yang baru.
setiap kita sudah pernah mengetahuinya. Yang pertama, amalan yang sangat identik dengan bulan Ramadan adalah apa? Puasa. Ya, bahkan perhatikan, abna'i thalabah, perhatikan, bahkan puasa ini menjadi salah satu sebab kenapa Ramadan dikatakan sebagai bulan yang diberkahi. Kita sering mendengar Ramadan itu bulan berkah, betul atau tidak? Pernyataan itu benar atau tidak? Benar. Kenapa? Karena Nabi SAW yang menyebut Ramadan sebagai bulan berkah. Perhatikan dalam salah satu hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam Nasai, dan juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab At-Targhib, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa ketika Ramadan datang, Nabi SAW menyampaikan berita datangnya Ramadan kepada para sahabatnya dengan mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarak, datang kepada kalian Ramadan. Kemudian Nabi mengatakan syahrun mubarak, bahwa Ramadan itu adalah bulan mubarak. Mubarak itu yang diberkahi. Tahu nggak kalian apa makna berkah dalam bahasa Arab? Ini biasanya ada hadiahnya, nggak ada sekarang. Dari saya aja lah. Kemarin 20.000 ya? Nah. Pertanyaannya paham? Apa? Berkah. Apa itu berkah? Masya Allah. Nah, al-barakah subutul khair fi syai', tetapnya kebaikan pada sesuatu atau banyaknya kebaikan pada sesuatu. Barakallahu fiik. Nah, perhatikan. Nabi menyebutkan Ramadan itu bulan berkah. Berkah itu tadi disebutkan adanya kebaikan. Dan kemudian Nabi SAW menyebutkan salah satu kebaikan yang ada di bulan ini. Kenapa Ramadan itu berkah? Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Karena hanya di bulan ini Allah wajibkan atas kalian berpuasa. Perhatikan. Jadi dari hadis ini jelas salah satu sebab Ramadan itu bulan berkah karena pada bulan ini ada kewajiban puasa. Pernahkah Allah wajibkan puasa sama kita selain Ramadan? Gak ada. Gak ada kewajiban dalam agama untuk berpuasa kecuali hanya di bulan Ramadan. Dan Allah wajibkan puasa, sejatinya ini bentuk cinta Allah kepada kita. Loh Ustaz, bukankah puasa itu beban? Bukankah puasa itu gak enak? Harus nahan lapar, harus nahan haus, gak boleh ngopi di pagi hari, gak boleh ini, gak boleh itu. Kok bentuk cinta Allah? Gimana ceritanya? Perhatikan ya. Tidak tersembunyi bagi kita bahwa pada puasa Ramadan itu banyak kebaikannya, banyak keutamaannya. Ya, pertama, puasa Ramadan menggugurkan dosa. Yang kedua, puasa Ramadan itu sebagai tameng dari api neraka. Yang ketiga, puasa Ramadan bisa menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Dan banyak lagi keutamaannya. Nah, Allah ingin, perhatikan, Allah ingin supaya keutamaan itu didapat oleh hamba-hambanya. Bagaimana caranya? Ya harus diwajibkan. Sebab ketika puasa Ramadan ini diwajibkan,
akan ada dorongan yang kuat bagi kita untuk mengerjakannya, untuk mempuasakannya. Coba puasa Ramadan gak wajib, mungkin cuma 50% dari orang beriman yang puasa. Tapi ketika puasa Ramadan itu wajib, kita dapati banyak kaum mukminin yang mereka berpuasa. Ketika mereka berpuasa, akhirnya mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan tadi. Jadi adanya kewajiban puasa itu ada hikmah besar, supaya kita apa? Termotivasi, kita terdorong untuk mengerjakannya agar kita bisa mendapatkan keutamaan. Apakah setiap orang yang berpuasa pasti akan dapat keutamaan itu? Kita katakan keutamaan baru akan didapat kalau dia berpuasa dengan puasa yang benar. Nah, pada buku Majalis Ramadaniyah ada beberapa poin tentang puasa hukum-hukum puasa yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, hendaknya pendorong puasa kita itu adalah keimanan. Ini perhatikan, ikhwas sekalian. Puasa itu baru akan diganjar oleh Allah kalau pendorongnya itu adalah pendorong yang benar. Harus ada pendorong kenapa kita puasa. Motivasinya apa? Ketika pendorongnya itu adalah iman dan mengharapkan keutamaan, itulah pendorong puasa yang benar. Dan kita upayakan puasa kita itu seperti itu. Dorongan keimanan. Kenapa kita puasa? Karena Allah yang suruh kita puasa. Kenapa kita berpuasa? Karena Allah yang perintahkan kita puasa. Kalau itu alasan puasa kita, maka itu alasan yang dibenarkan. Dan memang harus seperti itu puasa kita. Kenapa Anda puasa? Karena Allah yang perintahkan. Kenapa Anda puasa? Karena saya ingin mendapatkan keutamaan. Jadikan puasa kita seperti itu. Harus ada pendorong. Dan pendorongnya itu adalah sesuatu yang benar, yaitu apa? Keimanan dan keinginan untuk mendapatkan keutamaan. Kemudian yang berikutnya, bahwa puasa untuk wajib itu, niatan bahwa besok puasa itu sudah harus kita tetapkan di malam hari. Jadi perhatikan, untuk puasa Ramadan dan puasa wajib itu tidak mengenal istilah niat dadakan. Niatan itu sudah harus kita tetapkan di malam hari bahwa besok kita mau puasa. Gak boleh puasa Ramadan dengan niat dadakan. Bolehnya puasa dengan niat dadakan itu adalah untuk puasa apa? Puasa sunnah. Boleh nggak pakai niat dadakan? Boleh. Ya. Tapi untuk Ramadan nggak bisa. Harus ditetapkan niat itu sejak malam. Ketika di malam kita nggak ada niat untuk puasa keesokan harinya, maka puasa kita itu yang tidak diniatkan di malam hari tidak akan dianggap sebagai sebuah puasa. Nabi mengatakan, man lam yubayyitis siyama minal lail fala siyama lahu. Yang tidak menetapkan niat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Kemudian ketika kita puasa, kita wajib untuk menahan diri dari al-muftirat, pembatalnya. Dan saya yakin dan percaya kalian sudah tahu apa saja pembatal puasa. Ya. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, perhatikan. Selain kita menahan diri dari al-muftirat, pembatal-pembatal puasa, makan minum yang disengaja dan yang sejenis dengan itu, maka puasa yang benar juga harus menahan diri dari perbuatan dosa.
Terutama sekali dosa yang dilakukan oleh lisan. Jaga lisan ketika puasa. Perhatikan nih. Nasi pada hukum asalnya itu adalah halal. Ketika kita berpuasa di siang hari, yang halal bisa menjadi haram. Jadi sesuatu yang halal saja ketika kita puasa bisa menjadi haram. Nah sekarang ada satu perbuatan dusta umpamanya. Di luar puasa bagaimana hukum dusta? Haram. Dan ketika kita dalam keadaan puasa gimana hukum dusta? Jadi boleh begitu? Kan tidak, berarti hukumnya lebih haram lagi. Sesuatu yang halal saja ketika kita puasa hukumnya bisa menjadi haram, apalagi sesuatu yang haram ketika dilakukan dalam keadaan puasa maka hukumnya tambah haram. Maka mereka yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perbuatan haram, maka Allah tidak butuh puasanya. Dan ini yang berat sejatinya, perhatikan ya. Kalau cuma nahan lapar, nahan haus, nahan diri dari makan, minuman, itu mudah sebenarnya. Yang sulit adalah menahan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Menahan diri dari kebiasaan-kebiasaan melakukan dosa. Kalau kita berpuasa sementara kebiasaan berbuat dosa masih terus kita lakukan, maka puasa kita akan sia-sia. Allah nggak butuh lapar kita, Allah nggak butuh sama haus kita. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada qaulaz zur." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Lagi puasa tapi enggak meninggalkan perkataan dusta. Itu Nabi mengambil sampel saja. Contoh seorang yang berpuasa tapi dia melakukan perbuatan dosa. Contohnya dusta. Maka apa kata Nabi? Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh sikap dia yang meninggalkan makanan, Allah juga tidak butuh sikap dia yang meninggalkan minuman. Allah nggak peduli mau dia lapar, mau dia haus. Kalau dia masih melakukan perbuatan yang haram, maka puasanya sia-sia. Allah nggak pandang hausnya dia, Allah nggak pandang laparnya dia. Ya maka ini amalan pertama, ya, yang harus kita lakukan dari amalan-amalan Ramadan. Kita jadikan siang Ramadan untuk berpuasa. Dan sekali lagi, puasanya itu harus puasa yang benar. Bukan cuma sekedar nahan lapar, nahan haus, tapi juga harus menahan diri dari perilaku-perilaku dosa dan maksiat. Nah, yang kedua, ya, di antara amalan Ramadan yang begitu melekat, amalan yang begitu melekat dengan bulan Ramadan adalah apa? Salat tarawih. Salat malam yang dilakukan di malam-malam Ramadan, yang waktunya antara ba'da isya sampai dengan sahur. Yang biasanya manusia di seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia melakukannya langsung setelah sholat isya. Ya. Itu adalah amalan yang juga harus kita persiapkan baik fisik maupun mental. Ya. Yang sejatinya sholat tarawih itu adalah sholat malam. Yang sengaja di dalam syariat itu untuk di bulan-bulan Ramadan, di hari-hari Ramadan, pelaksanaannya disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Apa hikmah dari disyariatkannya sholat tarawih ini berjamaah? Supaya terasa lebih
ringan. Perhatikan ini. Sejatinya sholat malam itu bukan cuma di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan ada nggak syariat sholat malam? Ada. Tapi untuk malam-malam Ramadan, sholat malam itu disyariatkan dilakukan secara berjamaah. Tujuannya apa? Supaya lebih ringan untuk dikerjakan. Supaya orang-orang beriman bisa menunaikan sholat malam. Mungkin ada sebagian orang kalau di luar Ramadan gak pernah sholat malam. Di malam-malam Ramadan dia lakukan itu. Kenapa? Karena ada keringanan. Apa keringanannya? Disyariatkan secara berjamaah. Kalau sholat malam di luar bulan Ramadan, boleh gak berjamaah? Boleh gak berjamaah? Boleh, tetapi sifatnya sesekali saja, tidak dirutinkan. Ya, yang sunnah sholat malam di luar malam-malam Ramadan itu dilakukan, hukum asalnya dilakukan sendiri-sendiri. Jadi misalkan ada satu keluarga, bapak bangun di tengah malam, istrinya bangun, anaknya bangun. Yang terbaik sholat sendiri-sendiri. Bapak sholat sendiri, ibu sholat sendiri, anak sholat sendiri. Kalian pun sama, ketika bangun di jam 4 misalkan atau setengah 4, ada 10 orang datang di masjid. Hukum asalnya yang terbaik sholat sendiri-sendiri. Tapi bagaimana nih kalau kita berinisiatif, yuk sesekali kita jamaah, yuk sholat malamnya 2 rakaat ke 4 rakaat atau 6 rakaat. Boleh atau tidak? Boleh, sifatnya sesekali. Ya, maka tiada mengapa misalkan jam 4 kalian sudah kumpul di sini. Ya, belum pada sholat malam tapi sudah siap, ya. Masya Allah, umpamanya setengah jam, 1 jam sudah berada di masjid. Ya. Kemudian dia ingin melakukan sholat malam berjamaah sesekali, boleh, silahkan. Hukum asalnya sendiri-sendiri tapi sesekali boleh. Tapi untuk bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Tujuannya supaya gampang dilakukan. Dan subhanallah itu terbukti. Sebagian orang gak pernah sholat malam di luar Ramadan, ketika di bulan Ramadan dia lakukan sholat malam. Kenapa? Karena enak berjamaah. Dan itulah hikmah. Ya. Dan dimudahkan ini terasa sekali oleh kita. Maka upayakan ini kita lakukan. Ya, upayakan ini kita lakukan. Kalau toh ternyata bacaannya agak panjang sedikit dari sholat-sholat fardu yang lain, wajar. Dan memang harusnya seperti itu. Ruh dari pelaksanaan qiyamul lail itu adalah tulul qiyam, lamanya berdiri. Ya. Tetapi sejatinya yang dilakukan di pesantren kita nggak lama-lama amat. 1 rakaat cuman berapa? Setengah halaman. Nah kalau untuk capek berdiri 1 rakaat setengah halaman kita nggak mampu, kita merasa berat, gimana kita mau berkorban untuk Allah dengan yang lebih daripada itu? Orang-orang selain kita itu berkorban dengan segala mereka yang miliki. Sahabat-sahabat Nabi berkorban untuk Allah bukan cuma pegal berdiri, tapi mereka korban harta, korban keluarga, korban jiwa, korban darah, korban nyawa. Kita cuma korban capek sedikit aja nggak mampu. Ya Allah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an menceritakan kepada kita bahwa dahulu para sahabat Nabi ketika mereka sholat malam, rakaat mereka baca berapa ayat? 200 ayat dalam 1 rakaat. Kita paling 4 ayat, 5 ayat. Aina nahnu min haula? Di mana kita dibandingkan mereka? Tapi sementara ini yang kita mampu, ya udah ini kita lakukan. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita saksikan anak-anak kita ini, ya teman-teman kita ini, untuk capek sedikit aja nggak kuat mereka, nggak tahan. Maka banyak di antara teman-teman nanti yang main kucing-kucingan dalam sholat tarawih. Ya.
Ketika imam takbir dia masih duduk santai. Nanti ketika tahu dia mendekati bagian ayat terakhir langsung takbir. Supaya apa? Ya, supaya nggak lama berdiri di rakaat yang pertamanya. Atau ketika imam lagi ruku, ya, baru dia bergerak untuk sholat bersama imam. Yang penting apa? Dapat rakaat. Ya. Kenapa kamu sholatnya kayak gitu? Man adrokar ruku faqad adrokar rok'ah. Barang siapa yang mendapatkan rukunya imam, maka dia dapat rakaat. Apa salah saya, Ustaz? Masya Allah. Dalilnya bagus, pinter, sahih, ya. Tetapi beristidlalnya bukan pada tempatnya. Sah nggak dia mendapatkan rakaat? Sah. Sah nggak sholat tarawihnya? Sah. Tapi pahala yang dia dapat sama nggak dengan mereka yang takbir bersama takbirnya imam? Beda. Walaupun salamnya sama, ya, bersama imam, tetapi sudah barang tentu pahala yang didapat antara dua orang ini akan berbeda. Satu orang imam pertama dia takbir sama imam, imam takbir langsung takbir. Dia mendapatkan semua bacaan imam dari Al-Fatihahnya sampai suratnya. Sementara ada makmum kedua, dia baru takbir ketika imam mau ruku atau ketika imam sedang ruku. Dua-duanya sama-sama mendapatkan rakaat pertama sama imam. Tetapi apakah sama pahala yang didapat oleh dua orang ini? Berbeda. Sejatinya pahala itu akan didapat sesuai dengan kesulitan yang kita dapatkan. Innama ajruki ala hasbi nasobuki. Pahala yang kau dapat itu akan sebanding dengan kesulitan, dengan kepayahan, dengan kecapaian yang engkau alami. Enggak sama. Jadi dari 100 orang kita sholat bersama imam, pahalanya sama semua nih 100 orang? Enggak sama pahalanya. Ya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat perhitungannya. Allah maha adil, akan setiap orang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan capek yang dia dapat dalam melaksanakan sholat. Maka pesan saya dalam pelaksanaan sholat tarawih, ya, kita berkorban tenaga untuk Allah. Allah yang memberikan kekuatan sama kita, kan? Allah memberikan kekuatan fisik sama kita. Kekuatan kita ini datangnya dari siapa? Dari Allah. Energi kita ini datangnya dari siapa? Dari Allah. Alangkah indahnya ketika kekuatan datang dari Allah, kita gunakan kekuatan kita untuk Allah. Memanfaatkan kekuatan badan untuk ibadah kepada Allah, itu bentuk pengorbanan dari yang kecil. Nah, kalau dari yang kecil ini saja kita nggak mampu, kita nggak kuat, kita malas-malasan, gimana mau berkorban untuk Allah dengan pengorbanan yang jauh lebih besar? Sekedar korban pegal sedikit nggak mau, ya. Padahal cuma 4 ayat yang dibaca, padahal cuma setengah halaman yang dibaca oleh imam. Ya. Gimana kalau 1 halaman? Gimana kalau 1 lembar? Gimana kalau 200 ayat? Yang kecil aja kita udah ngeluh, yang kecil aja kita nggak bisa, gimana mau berkorban Allah dengan sesuatu yang lebih besar? Maka sejatinya sholat tarawih di situ ada apa? Ada pendidikan untuk kita bagaimana berkorban tenaga, berkorban energi untuk Sang Pencipta kita. Siap untuk itu insyaallah? Insyaallah. Makanya tadi a'inna 'alal qiyam. Ya Allah, bantu kami untuk bisa menunaikan qiyam Ramadan ala ma yuram, sesuai dengan apa yang diinginkan, ya. Baik. Yang berikutnya yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Sejatinya membaca Quran itu kapan saja, di mana saja, bulan apa saja harus dibaca. Tetapi ketika kita berada di hari-hari Ramadan, harus ada peningkatan.
intensitas kita dengan Al-Quran. Mungkin di luar Ramadan dalam sehari kita cuma baca 1 halaman atau 2 halaman, 1 lembar atau 2 lembar. Nanti di Ramadan jangan kayak gitu. Jangan sama bacaan Quran kita di luar Ramadan dengan bacaan Quran kita di dalam bulan Ramadan. Di bulan Ramadan harus ada penambahan. Minimalnya dalam sehari kita upayakan bisa membaca 1 juz. 1 juz itu berapa lembar? 10 lembar. Berapa halaman? 20 halaman. Tinggal kalian bagi-bagilah. 20 halaman itu dalam dibagi jadi 24 jam, kapan saja bisa saya baca. Ya. Dan waktu kalian banyak nanti. KBM di hari-hari Ramadan itu kan lebih ringan, disedikitkan jamnya. Ya. Itu dulu, gak tahu kalau sekarang sama kan? Dikurangkan kan? Kurang apa sama jam KBM-nya? Ujian. Ya. Ya kalian tinggal memilah-milih ya. Waktu-waktu kapan harus murojaah untuk persiapan ujian. Jadi jangan jadikan juga alasan ujian untuk kemudian meninggalkan Al-Quran. Apa memang 24 jam kalian persiapkan ujian? Kan enggak ya. Harus dibagi-bagi mana waktu untuk persiapan ujian dan mana waktu untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Intinya lakukan planning, perencanaan. Pokoknya gimana caranya dalam sehari saya bisa baca 1 juz, selama Ramadan saya bisa menamatkan Al-Quran 30 juz. Ya, kalian yang lebih tahu aktivitas apa dalam keseharian kalian, tinggal kalian memberikan pengaturan waktu, ya, penjadwalan. Intinya adalah bagaimana Quran ini bisa kita baca secara maksimal. Nah, ya, karena Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, ya maka sangat disukai seseorang untuk memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim. Ya. Nah, dan membaca Al-Quran sekali lagi semua waktu boleh kita baca Al-Quran ya. Dan subhanallah baca Quran ini boleh dibaca dalam kondisi apa saja sebenarnya. Nggak mesti yang namanya baca Quran itu kalian harus dalam keadaan berwudu, duduk bersila, menghadap kiblat. Itu memang satu kondisi yang lebih utama. Tapi sejatinya dalam syariat baca Quran itu boleh dilakukan dalam kondisi apa saja. Berjalan, boleh nggak baca Al-Quran? Boleh, sambil tetap mawas diri, jangan sampai kesandung. Ya. Ya. Boleh dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan terlentang. Ya. Sambil nyetir, boleh. Menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, boleh. Ya. Berwudu atau tanpa wudu sejatinya boleh. Bahkan seorang wanita yang haid pun sejatinya boleh baca Quran. Ya. Jadi tidak ada yang menghalangi kita baca Quran kecuali satu keadaan saja. Kapan itu? Di kamar mandi atau dalam keadaan junub. Itu berarti tempat yang tidak boleh membaca Al-Quran ya. Kita tanya keadaan yang membuat orang tidak membaca Al-Quran, yaitu dalam keadaan junub. Cuma dalam kondisi kayak gitu aja kita nggak boleh baca Quran. Tapi selain kondisi itu boleh membacanya. Berarti apa? Potensi waktu baca Quran itu sangat banyak sekali. Ya maka upayakan untuk kita bisa melakukannya secara maksimal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berdoa. Dasarnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna lisaimi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
inna lis-shaimi inda fitrihi da'watan la turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu memiliki satu doa yang tidak akan ditolak. Ya, dan disebutkan oleh para ulama bahwa waktu itu adalah inda fitrihi, ketika dia hendak berbuka. Ya, maka nanti biasanya ketika dalam berbuka puasa bersama akan disiapkan waktu untuk kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan isyarat bahwa doa merupakan amal yang sangat disukai ketika di bulan Ramadan, terbukti bahwa ayat tentang doa itu berada di pertengahan ayat-ayat puasa. Perhatikan, ayat tentang berdoa berada di antara ayat tentang puasa. Ya. Ayat tentang puasa itu dalam surah Al-Baqarah ayat 1883, ya. Kemudian itu di pertengahannya ada ayat yang terkait dengan doa. Ya. Masih ada satu hadiah lagi. Siapa yang bisa menyebutkan ayat tentang doa yang berada di antara ayat puasa? Masya Allah, tafadhal. Yani iqra li al-ayah. Diam. Masya Allah, tabarakallah. Fadhal, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi. Jadi ini adalah ayat apa? Ayat tentang doa. Letaknya berada di antara ayat-ayat puasa. Yang dikatakan oleh para ulama ini menjadi isyarat bahwa doa merupakan amalan yang sangat disukai ketika seseorang dalam keadaan berpuasa. Nah, baik. Nah, untuk bisa melakukan ini tentu ada tipsnya, kiatnya, supaya tadi itu puasa, kemudian sholat tarawih, baca Quran, doa, termasuk juga sebenarnya ada sedekah, ada iktikaf, ada umrah. Itu merupakan amalan-amalan yang sangat disukai. Nah, untuk bisa mewujudkan itu perlu adanya kiat. Yang pertama, kiat yang paling utama adalah dengan berilmu. Perhatikan, ilmu itu penting, bekal itu penting. Berilmu tentang apa, Ustadz? Tentang keutamaan dari ibadah yang hendak kita lakukan. Karena dengan ilmu inilah yang akan membuat orang kokoh dalam ibadah, istiqomah dalam ibadah. Berbeda dengan mereka yang ibadahnya cuma ikut-ikutan tanpa didasari dengan ilmu. Itu akan mudah goyah, akan mudah terpengaruh dengan orang sekitar. Dia puasa ketika orang sekelilingnya puasa. Ketika dia melihat orang sekitarnya tidak lagi puasa, maka dia tidak puasa. Itulah ibadah yang dasarnya cuma ikut-ikutan, tidak didasari dengan landasan ilmu. Tapi kalau dia punya landasan ilmu, dia akan tetap kokoh melaksanakan amalan itu. Kenapa? Karena dia tahu keutamaannya. Dia tahu bahwa puasa itu keutamaannya banyak. Sayang kalau tidak dikerjakan. Selain itu, dia juga tahu tentang ancaman dari orang yang tidak puasa. Jadi orang yang nggak tahu tentang gimana ancaman orang nggak puasa, enteng aja dia nggak puasa. Kenapa? Karena dia nggak tahu dahsyatnya ancaman orang yang nggak puasa. Tapi kalau kita berilmu, tahu keutamaan puasa, kita tahu akan mendorong kita untuk puasa. Ancaman dari orang yang nggak puasa dengan sengaja kita tahu, yang dengan itu akan membuat kita nggak berani meninggalkan puasa. Maka bekali diri dengan ilmu keutamaan. Sekali lagi, dengan ilmu itulah yang akan membuat ibadah kita kokoh, tidak tergoyahkan dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Begitu pula apa? Tarawih. Ya. Kalau orang cuma tarawihnya ikut-ikutan, ketika pada sholat dia sholat, mereka enggak sholat, ikut-ikutan enggak sholat. Tapi ketika dia modali, bekali dengan ilmu tentang keutamaan sholat tarawih, maka akan muncul apa perasaan di dalam hatinya? Sayang kalau tidak dikerjakan. Dia ingin menggapai keutamaan dari qiyam Ramadan. Ya. Begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya. Baca Quran juga sama. Ketika dasarnya adalah ikut-ikutan, nggak kokoh dia. Tapi kalau dasarnya adalah ilmu tentang keutamaan dari membaca Al-Quran, maka itulah yang akan membuat dia tetap bertahan, sekalipun dia berada di suatu tempat di mana orang tidak lagi perhatian dari membaca Al-Quranul Karim. Maka sekali lagi, bekali diri kalian dengan ilmu tentang keutamaan dari setiap amal-amal Ramadan. Baca keutamaan puasa, gali keutamaan sholat malam, ketahui keutamaan dari membaca Al-Quran, dari berdoa, dari i'tikaf, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian kiat yang kedua adalah mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu harus ada upaya yang kuat, tekad yang kuat untuk melakukan kebaikan. Jadi ibadah itu harus kita paksakan. Wah, perhatikan ini. Ya, ibadah itu harus dipaksa. Jangan ngikutin apa kemauan jiwa. Kalau kita mau menuruti kemauan kita, yang namanya jiwa ini senangnya apa? Bersantai-santai, berleha-leha, itu keinginan setiap jiwa. Nah, itulah pentingnya mujahadah. Jiwa kita inginnya santai-santai, tapi kita sibukkan dalam ketaatan, paksa. Ketika orang memaksa dirinya untuk ibadah, dia telah melakukan mujahadah. Orang yang melakukan mujahadah, Allah akan tolong dia sehingga amalan itu akan terasa mudah untuk dia lakukan. Perhatikan ini, perhatikan. Yang namanya ibadah di awalnya saja berat, sulit. Tapi kalau kita mampu mengatasinya di awal, kita paksakan, kita mujahadah, lama-lama yang sulit akan menjadi mudah, yang berat akan menjadi ringan. Perlu untuk kita paksa, ya. Malas untuk tarawih, paksakan berdiri. Malas untuk puasa, paksakan puasa. Malas untuk baca, paksakan diri untuk terus membacanya. Berat di awal, lama-lama akan ringan. Sukar di awal, lama-lama insya Allah akan dimudahkan. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim lana Ramadan wa a'inna 'ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.